Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di petilasan atau makam Pangeran Tiligara, atau orang Sandai ini menyebutnya adalah Pangeran Tai Ayam. Kita juga tidak tahu asal usulnya kenapa beliau disebut seperti itu, dengan bahasa yang kira-kira mungkin agak aneh kedengarannya. Tapi sesungguhnya beliau ini adalah, ya teman-teman, ini penampakan daripada makam beliau. Ini suasananya di atas bukit. Kita berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang saat ini. Oke teman-teman, kita lihat ke sana, ke makam beliau. Oke teman-teman, kita lihat gimana penampakannya di sana. Ya teman-teman, ini salah satu yang ada di makam itu yaitu Pangeran Mangkurat Sultan Muhammad Aliuddin. Dan ini adalah istri beliau menurut informasi dari bapaknya ini. Informasinya Nyai Tua dengan Nyai Kendi. Karena dia punya ilmu tinggi kecil, lalu Pangeran Ayam diri gala. Ini Pangeran Dirigala, yaitu ini makam beliau Dirigala, atau di sini disebut Pangeran Tai Ayam. Entah mungkin beliau, konon katanya mereka adalah orang-orang sakti yang mempunyai sumpah ya, yang lebih dikenal dengan nama Tai Ayam itu sendiri. Ini makamnya teman-teman ya. Coba kita, oke teman-teman, inilah adalah penampakan dari Pangeran Tiligara, atau yang disebut kebiasaan daripada orang Sandai itu adalah Pangeran Tai Ayam ya. Salah silahnya disebut Tai Ayam juga, menurut informasi yang ada mereka adalah orang-orang yang sakti ya. Ini teman-teman penampakannya, lingkungannya juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain-lainnya juga nih, makam-makam tua. Penampakannya, ini salah satu kerabat atau ya keluarga daripada raja atau pangeran-pangeran yang ada di sini. Oke teman, lanjut lagi. Terima kasih.
Pangeran Ya Sultan asalnya. Sultan Girigala, Iya. yang biasa masyarakat Sandai menyebutnya dengan gelaran Pangeran Tai Ayam. Nah, nanti kita akan berbincang dengan juru kunci seperti apa silsilahnya. Ikuti terus perjalanan kami, mantap. Oke, sahabat Erza. Nah, beliau ini yang disebut juru kunci di makam Pangeran Tai Ayam. Nah, kita sedikit minta ulasan tentang sejarah, mungkin asal muasal pangeran tersebut bisa berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Pak, bisa Pak ceritakan sedikit terkait masalah Pangeran Girigala ini seperti apa, Pak? Silsilahnya itu. Iya, itu asalnya lah ya. Ah, Dirigala ini yang nama Sultan Dirigala itu anak Sultan Muhammad Aliuddin. Berarti nama bapaknya Pangeran Girigala ini Sultan Muhammad Aliuddin. Sultan Muhammad Aliuddin. Muhammad Aliuddin. Mm-mm. Tapi ini mohon maaf, tidak ada kalau dari pemerintah Bapak Sarika ya. Ini dari yang berapa keturunan di tangan kami begitu Pak ya. Iya, Pak. Ya. Ini masuk di dalam sejarah pemerintah nanti bagaimana untuk kedepannya ya bisa menambah-nambahkan Pak ya. Itu sejarah di buku gitu Pak ya. Iya. Harapan kami. Dan Sultan Dirigala ini sebenarnya sama bapak sama ibu dengan Sultan Jainuddin. Beliau ini terkenal Sultan Jainuddin sebab pernah menjabat di Tanjung Pura. Pernah menjabat di Tanjung Pura. Kedatangan menjabat di Tanjung Pura, baru datanglah ini tadi yang dinamakan Syekh Al-Qadri, Syekh Habib Husin yang ada tertulis di Tanjung Pura. Itu zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman itu. Karena Bapak Sultan Jainuddin ini yang namanya Sultan itu tadi yang saya sebut Muhammad Aliuddin. Itu Bapak itu merintahkan buat pusat pemerintahan tahun 16 kurang lebih gitu ya. Tapi kalau di kami tepat 28. 1628. Beliau udah ngutus anaknya Sultan Jainuddin ke Tanjung Pura buat pusat pemerintahan. Sebelum maka berapa keturunan kami masih kawin ke Tanjung Pura. Oh, berarti kerajaan di Tanjung Pura itu ada kaitannya dengan pangeran ini, Girigala ini. Ya, itu. Cuman oleh karena orang baru tumpang tindih yang menjabat ke Tanjung Pura itu dia utus dengan kerajaan, orang ini mundur. Maksudnya yang mundur ini siapa Pak? Seperti tadi Sultan Dirigala ditarik oleh Ramu ini tadi, bapaknya Muhammad Aliuddin. Sebenarnya beliau itu tugasnya di Mempawah. Kerajaan Mempawah. Dia tuh asal muasalnya sebelum ke sini itu dia misal katakanlah lahirnya itu di mana Pak dia ini sebenarnya ini? Ini ya kalau saya tadi dah bicara sama uyuk saya Pak ya. Uyuk saya ngomong, ini sambung lidah ada kapakai saya, ada anggon itu bapak saya. Jadi itu dititipkan, saya tak jumpa uyuk teh. Saya itu masih jumpa kai saya. Masih jumpa. Jadi kai saya yang nyampaikan ke saya. Jadi Pangeran Girigala ini dia lahirnya itu atau asalnya itu di negeri mana dia Pak? Ini orang Tinggi ini lahirnya masih di Indralaya. Indralaya itu India atau memang di sini? Memang di sini Indralaya. Oh, memang berarti dia ini sebenarnya lahirnya di sini. Lahirnya sini. Tapi asal muasal misal mungkin bapaknya atau kakeknya atau datuknya itu berasalnya dari negeri mana nih? Kan ada sebagian tuh mengklaim menganggap bahwa Pangeran Girigala ini adalah dari kerajaan misalnya di Brunei sana misalkan. Itu gimana Pak silsilahnya itu? Ini sebenarnya maka tadi ya
orang yang mau cari nama pertama dari Brunei. Ah. Saya sih tidak jamin bahwa siapa yang salah atau kena. Iya. Juga Malaysia, Arab Saudi pun pernah datang. Oh, Malaysia sama Arab Saudi pernah ke sini juga? Oh. Brunei pun pernah datang. Pernah datang juga tuh. Permasalahkan hal ini. Sedangkan jawaban kami Kabupaten Ketapang ini sementara diakui pemerintah Ketapang saya ini, yang Sultan Muhammad Aliuddin ini bapak orang tiga ini, Sultan Dirigala, Sultan Jainuddin, Sultan itu tidak salah tuh ada satu lagi ya, tiga anaknya beliau. Anak dari Sultan Muhammad Aliuddin. Oh, dari Sultan Muhammad Aliuddin. Itu. Jadi yang pengakuan orang kerajaan zaman uyuk saya teh, orang ini kak maka kenapa dia sebut kerajaan tadi menjadi Indralaya. Nah, alasan orang kerajaan zaman uyuk saya itu masih di nemu itu ketiga kalinya harus hampir sama kita nama kerajaan. Pernah di menjabat begitu, Bah? Dia menjabat kerajaan di Tanjung Pura. Enggak, bukan kalau bapaknya enggak. Oh, bapaknya enggak? Enggak pernah. Karena bapaknya itu datang dari India, baru pindah lagi ke Tasikmalaya, ke Tusidaknya di Jawa. Tasikmalaya ya. Ya, baru dimuat kerajaan itu jaminan Indralaya. Indralaya di ini Sandai. Di Sandai ini. Pak, kalau kan Bapak kan nyebut kerajaan nih, kira-kira masih ada bekas tapak tilasnya enggak tentang terkait di mana posisi kerajaan itu? Untuk sementara ini deh. Nah, sekarang ini kan seolah bekas-bekas rajanya itu di sebelah mana kalau di Sandai ini? Kalau bekas rajanya deh, pasan enggak ujung jambatan yang seberang sana itu bekas kerajaannya. Bekas kerajaannya itu di situ ya. Jadi sewaktu 82 disahkan oleh pemerintah, Pontianak maupun Ketapang itu termasuk 82 kan baru kan, itu menemukan berapa macam bukti rutin, maka diakui Ketapang bahwa itulah yang bekas kerajaan. Bekas kerajaannya. Jadi yang ini bahkan orang yang menara itu memang disahkan memang. Kalau bukan rumah orang penting, tidak ada model itu, maksud itu. Alat-alat yang dah rubuh tapi. Jadi disusul waktu itu dari mahasiswa Fakultas Pontianak juga menyelidiknya banyak. Nah itu membuktikan benar ketua. Kalau ini Pak bapaknya dari Pangeran Girigala ini, dia itu berasalnya dari keturunan mana dia itu? Yang sepengetahuan Bapak tuh. Apakah memang dari Hindia ke Tasikmalaya ke sini atau gimana dia itu? Memang kalau itulah saya bilang pun berapa kali, seandainya bayi, saya takut melenceng dari dongeng Urantu begitu ya. Cuma cerita itu, kalau Urantu saya tidur tadi mengaku itu, ini dapat informasi itu dia pernah terjadi di kerajaan begitu bayi. Kerajaan. Sebenarnya dulu di tahun 72, 78 kerajaan masih ada bekas dan masih ada istilah itu, Pak. Nah itu, cuma ya Kaisar Raden Tapa suatu masih itu diangkat, zaman datangnya terakhir Jepang tidak, Belanda dulu deh. Nah, disitulah Sandai, Sandai tidak ada orang yang diam lagi di kampung untuk menyelamatkan itu barang. Maksud itu kalau hujan-hujanan mudah benar buruk begitulah. Alasan Kaisar Pak. Kaisar pun ikut lari waktu itu. Daripada jadi korban misalnya orang-orang yang jahat begitu. Lalu tidak salah hampir 17 tahun tidak diasuh lagi. Itu Pak terkait Pangeran Girigala ini, ibunya sendiri itu siapa tuh? Nah ini sebenarnya ibunya kan ini sekarang kan bapak ibunya kan ada makam di atas tuh. Muhammad Aliuddin itu itu ada. Sebenarnya bapak dia ratu, umat dia ratu bungkuknya Bayu. Dulu pernah tertulis di baju orang TGRI. Anak sekolah, ya betul. Pernah tertulis di situ. Sampai sekarang kena tanya akan tadi namun saya tidak enak. Tapi bungkuknya masih ratu. Tapi orang TGRI ku pikir gini guru masih tahu. Berarti masih tahu dengan sejarah itu. Di Piro kepala sekolah TGRI kan tanya tidak salah. Sekarang Pak. Nah itulah. Itu ibunya, mamanya si Pangeran Girigala ini sama juga berasal dari India atau memang biasa kan ada sebagian
istri-istri raja nih biasa kan ada yang dari misal contoh kerajaan Mempawah, istrinya dia nikah tuh dengan dulu katakanlah sekarang nih dengan suku Dayak apa segala macam. Itu kalau si ibunya Pangeran Girigala ini dia memang berasal dari mana dia, Pak? Nah, ini Kak, saya pun kagum ke benangnya. Ini tuh kalau kurang-kurang orang itu ngomong banyak, bah misalnya banyak tidak nyambung ke arah lain, saya pun hampir-hampir tidak bisa ketemu, Pak. Iya. Asal beliau ini banyak, mohon maaf ya. Ini kedatangan orang sini yang memegang Tanjung Puri, Indralaya itu yang banyaknya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Orangnya bah sampai bisa diwakili oleh Sultan Muhammad Ali bin tadi Sulawesi. Ini Pak, kami kan biasanya nanya juga dengan sebagian masyarakat nih. Iya. Menurut masyarakat yang pernah kami diskusikan ini, Iya. betulkah Pak, Pangeran Girigala ini salah satu pangeran yang begitu sakti? Sepengetahuan Bapak, saktinya itu kayak gimana dia? Sebelum begini Bayu, ini karena juga kesaktian itu pun oleh orang nenek moyang saya pun sebenarnya bicaranya tentang itu juga. Maka kalau di Kabupaten Ketapang atau Pontianak ini, maka diganti namanya itu kena sumpahnya tadi keluar dari teh ayam di pantang nyumpah begitu jangan. Kalau ketinggian ilmunya, Pak. Jadi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau misalnya ketinggi jangan kau nanti aku sumpah jadi batu, sebentar jadi batu. Oh, gitu. Maka gelaran bahasa dia itu kalau dinyumpah cuma tai ayam. Luar dari situ tidak berani. Oh, berarti ya, itu. Saking saktinya dia itu dia tidak boleh nyumpah orang tuh misal kau jadi batu. Akhirnya dilampiaskan itu tai ayam. Begitu. Oh, maka menjadilah sebutan pangeran tai ayam itu. Asalnya, oh. Memang kalau tidak sakti sih itu sih payah ngomong lah ya. Nenek moyang zaman dulu apalagi. Itulah ceritanya, maka menjadi pangeran tai ayam. Pangeran tai ayam. Ini kan ada dari Arab Saudi kira 17 tahun yang lalu. Saya tidak tahu pendidik pun tidak izin sama saya. Ada bikin film, kalau tidak salah ada di HP. Itu dari Arab Saudi. Buat film malah pun jelas di HP dia aku ini cuma melihat makanya dulu. Itu kalau Bapak lihat versinya dari Arab Saudi itu sesuai dengan yang Bapak ini enggak Bapak ketahui enggak? Tujuannya apa maksudnya? Dari cerita dari versinya Arab Saudi ini. Itu pas enggak ceritanya itu? Kira-kira. Ada gam sebenarnya begini, pernah Arab Saudi mencari keluarga dia dalam HP dia di Arab Saudi dimanapun ada meninggal di Indralaya. Tapi sekarang ini bapak sendiri dari bapak saya pun tidak pernah temukan sejarah yang asli meninggalnya di Indralaya. Si Abid tadi bilangnya bang, kan ada tidak salahnya yang asli dari Pontianak orang Arab. Sampai datang ke rumah saya pakai mobil. Pak itu apa namanya? Kita ini kan khusus Pangeran Girigala nih. Iya. Pangeran Girigala sendiri meninggal tuh apakah sakit atau gimana dia tuh? Enggak mah, namanya soal itu ya. Kalau tidak sakit itu informasi mas sakit ya. Beliau ini maka meninggalkan mengganti jabat oleh Ramuni tadi Sultan Muhammad Aliuddin. Karena anak-anak ini kalau pulang ke istana atau sande ini beliau itu meninggal dulu bapaknya kan begitu. Oleh amanah beliau itu orang kerajaan harus kembalikan anak ini ke tempat dia asal. Maka dua anak ini meninggalnya di sana matinya. Soalnya sebelum mati maksudnya dah balik ke kerajaan yang Indralaya. Yang dimaksud Indralaya ini kerajaannya yang berada di Sanda ini kan? Iya betul. Berarti dulu tuh di Sanda ini kerajaannya bernama Indralaya. Yang rajanya tuh apakah Pangeran Girigala atau bapaknya? Itu bapaknya. Bapaknya si Pangeran Girigala ini. Pendiri itu bapaknya. Membuat kerajaan itu bapaknya Sultan Muhammad Aliuddin. Maka yang ada ini yang diangkat pemerintah anaknya. Namanya banyak. Seperti tadi Sultan Jainuddin. Girigala itu juga anak dia. Tapi anak yang itu informasi begitu. Girigala ini sebenarnya sudah tugas ke Mempawah. Kerajaan di Mempawah ya. Kerajaan di Mempawah.
Ini ada hubungan dengan Indrawati, jadi istri itu sebabkan mengikut kerajaan Indralaya, jadilah dengan Sultan Jainuddin. Itu istrinya Sultan Jainuddin ada 2. Oke. Itu, Pak. Oke, Pak Doli, break dulu sedikit. Nah, break dulu Pak ya, kita istirahat dulu sebentar. Kali minum apa? Ini artisi ada barang macam ini keturang timbang. Kalau adat Ketapang ini pada umumnya seandainya semuanya pasti dengan bapak ada di rumah. Misalnya banyak. Jadi timbang. Bapak masih ada nyimpan tentang apa? Sejarah-sejarah itu tuh masih ada, masih nyimpan ke Bapak? Masih nyimpan keturang yang timbang orang mandi bunting apa saja misalnya banyak. Masih nyimpan. Masih itu dari kerajaan misalnya dapatkan. Nah, cuma sebenarnya separuh itu mati barang banyak. Ini ajaran ini yang mati lalu sampai sekarang ada aliran dari Hindu begitu banyak. Oleh karena bapak saya tadi ada arah ke situ pemikirannya, lalu termasuk di sepele begitu banyak, bukan barang punya arti. Oh, menurut apa? Ini bapak tuh zaman itu masih yang pakai timbang-timbang itu masih dipengaruhi budaya-budaya Hindu. Ya, maksud itu kan kalau zaman baru ini kan kurang begitu banyak. Jadi alhamdulillah masih sekitar 60% itu barang dipakai orang. Itu lokal sande lah ya. Itu 40% sih ada. Daripada ini pakai timbang adat kampung. Itu bukan apa. Kalau Indralaya ini pertahanannya hidup di kandung adat, mati kandung tanah. Lalu kami orang dari bekas orang kerajaan ini ada dapat mati panang. Itu jangan. Tetap harus pakai. Ya? Mati. Kalau bunting 7 bulan mandi bunting begitu bah. Itu dalam mati gitu bah. Ketapang pun sama juga kan kadang-kadang. Jadi kita sambung sedikit Pak. Istrinya Muhammad Aliuddin ini ya, dua orang yang di makam tuh Nyai Kendi sama Indrawati itu kan? Itu istri Jainuddin. Istri Jainuddin tuh? Ya, Sultan Jainuddin. Sultan Jainuddin tuh siapanya Pangeran Girigala tuh? Itu adik-beradik. Oh, adik-beradik. Yang tertua Girigala. Yang tertua Girigala. Baru Sultan Jainuddin. Sultan Jainuddin. Yang ketiganya? Nah, ini sebenarnya sejarah ini yang ketiga ini Bayu. Saya dengar ada di Tanjung Pura. Oh, satunya tuh ada di Tanjung Pura. Kedua bukan apa. Kuburnya pun ada di sana. Oh, kuburnya dari sini, berarti di sana. Kemungkinan ada di sana ada kuburan yang adik-beradik dari Pangeran Girigala ini. Ada ya? Ada orang Tanjung Pura pun pernah kami konfirmasi mungkin. Pernah bertemu. Kadang-kadang di satu di Pontianak Bayu. Jadi permasalahan disatukan tiap tahun. Keriting ini tumpang tindih. Tiap kerajaan ini tiap makam ini. Ada daerah luar ada juga mengatakan kalau daerah provinsi lain Bayu, macam di provinsi ini bah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Itu. Jadi kita kan udah 5 provinsi kan. Ada juga Jainuddin. Ada juga Jainuddin. Itu sampai orang sana datang menyatukan diri kami itu di Kalbar, Pontianak kan begitu. Alasan sih sepele mas sebenarnya maka tidak pemerintah pun sekarang berhenti ngomong. Maksud itu kali jakah karang-karang pak begitu. Jadi alasan saya dari Ketapang ini cuma semacam kalau baru nih Pak, kalau orang itu ditugaskan paling bawah biarpun dipindah dia namanya masih ada. Ini saya takutkan. Jadi permasalahan ini jangan dipanjangkan. Nah, lalu saya yang menang kuncinya saya punya sejarah. Misalnya banyak Pangeran Cahayam. Kalau yang punya tadi buat Pangeran Cahayam sejarahnya mana? Disitulah tandai menang begitu banyak. Jadi tiap tahun bulanan itu ditemukan. Ini pusatnya kantor sejarah ini sementara ini kan duduk di Samarinda ya. Samarinda ya. Samarinda wilayah kerja Kalimantan. Iya betul. Tentang sejarah. Itu. Di Samarinda pusatnya tuh wilayah kerja Kalimantan. Ini yang paling ramai petugas di Kalimantan Barat.
kalau tidak salah sekitar 63 orang. 63 orang. Untuk provinsi lain paling banyak 70. Paling banyak 70 provinsi lain. Ya, tapi yang paling banyak Kalimantan Barat. Itu Pak terkait tentang apa? Nyai Kendi sama Nyai apa Nyai Indrawati ini itu persisnya tuh asalnya nih Nyai Kendi ini dari mana dia Pak? Dia asli orang Dayak Batu Lapis. Orang Dayak Batu Lapis yang dijadikan istri oleh Sultan Jainuddin. Sultan Jainuddin. Kalau yang Indrawati ini dari kerajaan Mempawah. dari kerajaan Mempawah. Yang sejarah kami itu anak penembahan. Anak penembahan juga. Dibawa di Mempawah begitu Bayu. Jadi siapa tahu Sultan Muhammad Aliuddin ini apakah kawannya yang ada siap atau keluarga di mana-mana pun tukar-tukar tugas anak keturunannya bah. Itu. Jadi itu yang disebut anak tadi istri Zainuddin ya. Untuk sementara saya garis miringnya istri Muhammad Aliuddin saya sementara ngaku. Tapi salah kalau bapak mau informasi nantinya anak, saya nanti ambilkan di sejarahnya di PGRI begitu Pak ya, Pak Ditiro. Supaya nyambung Mbak ya, kalau suami tidak punya istri kan tidak ada cerita Pak. Itu yang itu apa tuh? Sebenarnya apa hubungannya di Tanjung Pura itu, tapi bukan di lingkungan makam. Disebut juga Pangeran Tai Ayam. Oh gini. Hubungannya apa di sini? Jadi Pak, Apakah sama? jadi gini Pak, di Tanjung Pura tuh dia kan ada macam kayak apa namanya? Petilasan. Petilasan tuh. Haluan dengan makam raja. Tapi beliau yang disebut Pangeran Tai Ayam itu agak masuk ke kampung. Agak masuk ke kampung. Jadi gini Pak, di sana tuh ada juga makam yang bernama Pangeran Tai Ayam juga. Apakah di sini kan ada hubungannya enggak ada makam Pangeran Tai Ayam di sini dengan yang di sana tuh? Apakah salah satu adik-beradik itu Pak? Tapi ada Pak, kalau secara pribadi saya ini kan sering berbicara dengan orang Tanjung Pura Pak ya, menunggu itu. Saya mohon minta penjelasan dah berapa puluh tahun ini kan dari tahun berapa saya 2016 malah itu Pak maksudnya menjaga ke beliau ini memang ada enggak sejarah, tapi ku dengar dari asli pemegang kunci ini juru kunci ini tidak memakai begitu alasannya. Jadi yang saya cari ini jangan saya disalahkan, saya ini kan misalnya iya pemerintah misalnya karang lah boleh cari tulis, tapi kalau saya ini dari lidah nenek moyang yang pernah kerja di kerajaan. Sebenarnya Pangeran Tai Ayam ini kalau di kerajaan Muhammad Sultan Jainuddin itu sebelum ada anak Muhammad Aliuddin seperti Jainuddin itu Pangeran Tai Ayam sudah bekerja seolahnya. Sudah di kerajaan sama di kerajaan. Datuk kerajaan itu kalau zaman kai saya ke nomor 4 Uyu Kaya, itu beliau itu yang namanya Datuk Kerajaan tadi itu membuka kartu pintu kerajaan Mbak. Namun di luar di dalam tidak ada hak dalam kerajaan. Berarti macam apa namanya penjaga lah, penjaga pintu. Tapi kalau pangeran itu jalan, enggak sebenarnya itulah yang kami permasalahkan Pak ya, yang namanya tidak dapat biarpun tidak mutlak tertulis itu jangan tertulis maksudnya jangan diakui. Berarti di sana tuh yang kalau kita bandingkan di Sandai dengan yang di sana tuh kalau kita bandingkan yang benarnya ada di Sandai sini. Yang kami tidak ngaku, yang dari Arab pun tidak ngaku akan ini. Seperti ini Syekh tadi, Syekh Al-Qadri, Syekh Habib Qasim, seandainya ya. Nah, ini yang saya tertulis ini termasuk semati hidup dengan Sultan Muhammad Aliuddin. Termasuk pertahanan kerajaan. Ini Pak, Pangeran Girigala ini berarti dia tidak menganut apa kepercayaan Hindu berarti ya?
Ada yang udah lepas. Udah lepasan. Berarti dia memang memang mutlak beragama Islam dia. Islam. Tapi tadi di alasan laporan pun anu ini kan ada suku Melayu begitu Bayu. Itu bahasanya kan begitu ya. Nah, jadi kalau bahasa Melayu ini kan bukan orang itu kan. Ini Pak Gusti Kamboja pun berarti ngomong saya berapa kali ya. Saya ini takut beliau itu pemula begitu Bayu. Jadi yang saya ini makan keberapa. Jadi beliau jawab sampai hari ini pun makan ketiga. Gusti Kamboja. Makan kedua. Tapi kenapa dari Ketapang baru tutup ke Matan sana? Karena Matan sana Hindu dulu. Sini datangin dua. Datangnya Hindu ke sana ini keluarnya dari Matan asli ini. Maka Sungai Matan tadi berseberangan Hindu dengan makam ini. Berarti benar tak ya? Nah itu. Nah, jadi datang pun Hindu kalaupun ada di sana. Aku yang kami ragukan Muhammad Aliuddin itu pun masih Hindu. Waktu datang. Belum Islam dulu. Yang udah Syekh datang anaknya dah besaran. Yang seperti Sultan Jainuddin itu. Dengan rahmat Tuhan menurut informasi di Tanjung Purus Sultan Jainuddin menjadi Syekh kedatangan guru dari Arab Saudi berapa puluh tahun begitulah. Maka beliau dikenalkan oleh pemerintah. Terkenal jadi maksudnya ya. Jadi sebenarnya beliau ini tidak sembarang Syekh bahan. Oh berarti awalnya mereka ini memang beragama Hindu itu. Hindu. Karena bukan apa, waktu kami jaga kerajaan berapa kali pun uyuk saya ataupun kai saya di kerajaan pernah duduk katanya, tidak ada yang bisa dapat ngawinkan. Ngawin orang kerajaan tuh. Nah, boleh kawin soal itu udah ke Tanjung Purun. Ke Tanjung Purun kawinan. Zaman kayu uyuk saya pun. Jadi seandainya belum ada mampu kan ngawinkan orang suatu zaman itu banyak. Itu. Ini mohon maaf kalau pendapat kurang. Ini saya pendengaran dari sambung lidah banyak dari keturunan orang Indralaya. Jadi Indralaya itu memang berada di Sandai ya? Sandai. Aku orang Arab Saudi Corona itu kalau disebut di Indralaya ketemu detail dia begitu Sandai dapat Indralaya dapat. Maksud ini mah alasan saya waktu itu kan orang Brunei mah. Bapak sampai mendapatkan kerajaan Indralaya dari mana? Namanya di Sandai. Alasan sedikit jadi. Karena di Sandai katanya. Dia ada orang Arab Saudi itu cari di ini kan mengatakan Habib dari keluarga ini namanya dari aliran Habib ada jemaah di Indralaya. Tapi di kami satu kata pun tidak ada sejarah simbol bahwa yang dari Habib Arab Saudi itu ada makam di sana bah. Tidak ada, tidak berani bulat bah sebenarnya. Tapi sekarang orang kerajaan yang bermakam di Nate ini dari tahun 1294 tahun udah ada kubur ini. Yang di mana tuh? Yang di makam itu nih. Yang di sini? Jadi udah orang kerajaan Muhammad Aliuddin. Jadi 1294. 1000. Sekarang masih terpilih sarap. Dan cuma aku tadi lupa bayi sebenarnya nanti dipotong. Saya takut hilang. Dan itu barang dari belian bukan batu. Yang mana itu Pak? Di bawahnya tidak masuk dalam kolongan situs. Oh, itu tuh kuburan apa tuh? Punya siapa tuh? Nah itu akhirnya yang Madu menyebutkan itu anak Khalifah ada tulisan itu Arab ini Arab Bodol masih sekarang utuh udah bawah atas inak yang anehnya itu sampai sekarang itu beliannya tidak bagus kina tapi tentang tulisan sampai sekarang tulisannya masih bisa dibaca orang masih bisa dibaca. Bapak sih memang tidak bisa baca ini Pak. Tadi Bapak lupa gak aku bawa untuk buktikan. Apa lagi Pak Doli? Matikan dulu. Iya matikan dulu. Indra satu menjahitkan ini kan dari masih utuh apa aja? Bisa ada berapa jenis? Sebenarnya tinggal 7 mana? Iya. Yang tadi saya bilang kan itu timbang itu dari kerajaan kan? Berbentuk?
Untung itu terbuat dari kayu semua. kayu. Kayu semua. Cuma kayu ini keyakinan tadi itu yang yakin bayu. Iya. Kadang-kadang kalau di sakit itu ngesek mah nggak usah nibak ambil kesek numpang nasi air mah. Nah, itu kalau di dalam itu kayu sayu itu aliran dia kalau di nasi. Nah, itu kepercayaan manusia sendiri yang diagi nanti. Bukan di nambah. Walaupun di pemula sama ini kayu. Tidak di kami nasi kami pakai air mah rendap di kayu nami sedikit buat obat di kami dan separuh yakin mah hari ini. Cuma jangan lihat lantaran kayu maksud kaminan. Kalau itu bah. Selain itu Pak apa Ki yang masih Dan tinggal? juga ada dua kedua macam dia. Jadi itu talam tembagu namanya ya. Talam tembaga itu biasa untuk apa nih Pak di zaman raja itu? Nah itulah kalau zaman kai saya ngomong itu kalau orang yang untuk makan ragi khusus ragi kan. Oh jadi talam tuh memang untuk kalau kita sekarang tuh piring atau pinggan lah ya. Iya betul lah. Talam Khusus kan, untuk raja. khusus raja. Jadi satu talam itu kan kalau baru ini Talam tuh 4. misalnya itu bawa makannya dah banyak amin. Jadi kurang lebih sekitar 60 cm. Lebarnya banyak. Lebar tuh. Ini kan talamnya bintar kan. Dengan kakinya. Sekarang masih utuh. Masih utuh. Kalau bapak saya masih hidup, dia masih pakai talamnya makanan. Bapak saya sekarang Selain talam tuh apa Ki Pak? hanya ketidunya itu batu yang itu, Batu apa tuh Pak? batu pemandian Tuan Putri betul. Batu pemandian tuh itu kalau di zaman itu tuh digunakan untuk apa deh Pak? Mandiin. Maksudnya alas dimandi, alas dia duduk. Berarti sejarah pun itu kan itu pemandiin tempat mandi yang banyak. Warna apa? Sebenarnya batunya santai mana. Kalau dikatakan batu keras ada juga yang dari modelnya. Tapi bahannya saya lihat model kami lesatnya. Lesan itu di atas mah. Kan Sama lesan itu deh. kan batu. Model lelang bahan juga. Oh. Jadi cuma tiga macam yang ada ini tapi kita mau keluar dulu. Selain itu enggak ada lagi ketemu Pak ya? Tidak anak yang bermula mah. Dengan bapak dengan kayu sayu, itulah. Kayu sayu kan berapa puluh tahun tinggal ke rumah di seorang dari kedatangan orang itu bayu. Memang kayu sayu sudah di kerajaan, masih di kerajaan. Ini kerajaan ini tentu dolok dari Jopakban ini, yang apa kata orang menunjukkan diri mas orangnya itu jangan. Memang dulu kerajaan ada baru Jepang tuh datang. Dah buat dulu. Ada tidak cuy? Hah? Saudagar Anum. Ada tulis Saudagar Anum. Saudagar Anum itu siapa tuh Pak? Itu orang yang terkaya kata Uyuk Sayu Pak. Orang terkaya. Jadi mengongkos kerajaan itu sejak masih diari. Oh iya. Itu masih dinamai Saudagar. Tapi namanya asli enggak tahu ya? Ada hampir janam. Saya terus terang. Yang kayu-kayu itu sebetulnya tetap saudagar. Kalau zaman nenek moyang ya. Saudagar Anum ya. Saudagar Anum. Itu jalan. Perempuan ke laki-laki Pak? Laki ya. Laki ya. Jadi orang ini makan uyuk sayu dengan kayu-kayu itu kayu-kayu tak berapa tahun sempat hidup di kerajaan itu banyak. Sebelum Jepang datang masih di tempat. Kalau uyuk sebab Raden Resid namanya, kalau kayu ini Raden Tapa. Raden Tapa. Raden Tapa kayu-kayu. Baru bapak saya Raden Anggon. Kalau bapak sendiri Apa dia? Kita nunggu aku tuh. Raden apa? Radennya? Iya, kalau bapak. Saya ini sulit Raden Amirel gitu pakai Amirel. Raden Amirel. Iya betul. Ini saya tidak nyambungkan, ini ada sebab. Dak, Bang. Kue wah. Malah. Memang banyak kekayaan ya, Bang? Oh, musimnya. Oh. Kalau Amirel ini saya makin nikahkan orang tanah-tanah. Raden ini saya ambil tuntut. Wah. Disuruhkan makan. Jadi tuntut. Tapi sebab ini mana mohon maaf banyak kalau saya salah bawa lah. Jadi saya hidupkan cuti ya waktu ini. Punya waktu ini kalau mau hidup dari tadi ya?
mau nanya ulang aku nih. Ada momen-momen yang bagus tadi itu. Yang Tiga. silsilah bapak nih Iya, Habib Muslim dengan salah silsilah. udah direkam? Oh. Itu beribu anaknya. Mm-mm. Jadi saya yang Raden Amir yang itu Pak. Kalau Bapak nih yang ke berapanya dari yang saya yang paling yang tertinggi keberapa nih? ke pertama ya. Enggak, yang dari kerajaan dari kerajaan itu Bapak di keturunan yang keberapa? Susunannya deh. Susunannya. Ini sih mohon maaf kalau cerita saya ini udah jatuh ke 13. Oh, udah ke-13. Masih ingat Pak dari kai Bapak itu siapa pas langsung ke Bapak tuh? Ada anaknya. Yang ingat Bapak dari mana, Jak? Saya ini kan saya udah Raden Anggon bapak saya kan. Dari Bapak siapa? Baru saya itu beda. Dari Bapak. Ya, Ah, baru Raden Anggon bapak saya. ah, Saya Raden Taba. ah, Uyuk saya Raden Rashid. ah, Ini orang yang dah kedua ini kan dah biasa di kerajaan. ah. Ada satu ini pindah ke Pulau Manega sampai sekarang kami tidak tahu. Oh. itu Raden apa Pak? Itu Raden Dam. Gimana? Di Pulau Sambu ada dengaran. Buloh Sambu. Pulau Sambu. Pulau Sambu. Daerah mana itu Pak? Saya cuma tahu nyebut mah. Ingat. Daerah Karimata. Nah gitu nan. Di situ kubur beliau ini. Pulau Sambu. Bapak Yang disebut Pangeran Samudra itu, bukan? Bapak Raden Rashid teh. Kalau di sana ada di sana itu. Itu saya lupa tuh. Ke Pangeran Samudra ini kan. Yang di Karimata. Yang di Karimata tuh ada makam tuh namanya Pangeran Samudra. Itu kecuali gelaran senenam. Mungkin bisa hubungannya. Bisa jadi. Itu jadi yang disebut ini yang lari ke Pulau Sambu ini. Ini Bapak ini Raden Rashid. Raden Rashid ini anaknya Raden Tapa. Raden Tapa ini anaknya Raden Anggon. Baru saya itu dia begini. Oh. Jadi di jauh di bawah baru ketemu anak. Jadi sekitar 6 kurangnya lah anaknya. Maaf sebenarnya. Bapak anaknya ada berapa? Sekarang ada 4. Ada 4. Yang paling tua umur berapa? 24 kan barunya. Baru 24 ya. Yang paling tua tuh. Iya yang paling tua. Bisa tak kira-kira mengisahkan nanti ke anak cucu dia? Laki atau perempuan Pak? Laki. Oh, laki. Laki. Tapi sekarang sih kalaupun pendapat mau belok nih pemerintah, ini kan ambil aliran tidak. Ah. Saya pilotnya belok Pak. Ah. Bayangkan namanya itu Pedanka Sande ini penuh kerjasama dengan saya waktu itu. Itu Pedanka kan. Nah, itu dah pindah ke Tapang. Lupa tuh. Kerjasama kami petugas dulu. Lalu cerita saya diangkat. Saya 17 tahun jadi hatib Bilal, Bang, mohon maaf ya sih banyak ini ciknya. Nah, jadi sama kerja sama beliau tadi itu. Nah, jadi maka sampai saya sekarang yang dekat orang kebudayaan di Ketapang, semuanya pun Bapak ini tahu, Pak Hermansyah, Pak Kaisar sekarang masih kan, Pak Kaisar, ini kan masih ditugas kan, Pak Hermansyah 10 tahun itu. Nah, jadi gara-gara beliau sebenarnya saya boleh Pak, yang cerita sebab boleh saya tidak bisa banyak dapat sejarah. Bapak saya bukan rasa tidak memungkinkan umur sekian meninggal, cuma dah tinggi cuma lagi sehat kan. Lalu dah sempat anaknya mana buku Pak, seolahnya namanya tanya dia megang sejarah, dicari tak ketemu. Itu dah cerita lalu kasih ini mah anaknya bapaknya. Jadi berarti Bapak ini mendapatkan silsilah ini memang dari mulut kainya Bapak ya? Iya, itu separuhnya dari dia. Dan ada kawan-kawan kai saya waktu 10 tahun 2016 masih hidup waktu itu sampai mengajar 17-18 di situ dapat saya. Namanya Pak Arpan. Jadi waktu itu umur beliau itu 96 tahun. Jadi Dudi dari kayu-kayu saya meninggal Pak. Rahmat saya. Berarti Bapak dengan Pangeran Girigala ini berarti satu aliran sedarah ya atau gimana? Kalau menurut silsilahnya itu? Kalau memang ini uyuk saya ngomong, masuk orang Sande pun mengaku yang ada hak di kerajaan ini
banyak nenek moyang ngomong kan cuma aliran kami. Oh. Tapi cuma itu aja lah kalimatnya. Berarti memang kemungkinan ya karena memang diakui mungkin bapak tuh mungkin secara tidak langsung mungkin dari aliran darahnya dari Pangeran Aliuddin sampai ke Pangeran Girigala itu mungkin. Itulah sebenarnya saya pun dan anaknya. Yang satu nenek moyang sih memang dari kerajaan kan, asli orang kerajaan kan Aliran itu. Apakah hubungannya dengan Muhammad Aliuddin ini kita tidak tahu kan. Karena saya baru ini ngomong bahasa baru ini, Raden itu sebenarnya zaman Raja itu anak lelaki, namanya Raden. Kan begitu Bayu? Iya. Sebenarnya kalau didengar gini saya anak Raja kan. Nah itu intinya. Maka perempuan itu Tuan Putri, Raja manggil Mbak Deh. Nah itu sebenarnya ini saya tidak berani sejauh itu. Berarti nama bapak ini memang Raden. Raden. Di KTP pun Raden. Raden semua. Memang Raden. Memang itu. Kalaupun ada yang di pun gambar saya dengan sejarah saya pun di Gusti Kamboja lah. Di rumah beliau pun ada. Jadi saya sering duduk di situ lah ya. Di satu rumah. Berarti memang kemungkinan bapak ini memang ada aliran darahnya itu dengan Pangeran Girigala itu. Barangkali. Saya pun tidak berani. Cuman mungkin sayangnya dulu tuh bapak tuh tidak tidak menanyakan secara detail dengan Uyut dengan apa tuh. Rasi-rasinya sejauh ini itu tidak mungkin sejarah ini kebongkar begitu kan. Ini zaman baru ini mah kebongkar mah. Zaman Uyut kayu sayu jauh kan. Baru tahun berapa kita ini dibuka sejarah tidak. Itu jalan. Jadi kayu dengan Uyut ini tidak menunggu kesudahnya akhir gini begitu Bayu. Jadi kemana ya? Iya, benar dari urutan sejarah bisa ketemu. Gimana Pak Doli? Misalnya gini, Pak Raden, punya bapak namanya siapa? Udah tadi yang silsilah tadi itu. Sampai ke berapa tuh? Sampai ke 13. Bin berbin. Iya betul. Ya kan? Nah, Datuk punya bapak. Iya kan? Iya betul. Yang bapak ini punya bapak lagi. Iya betul. Jadi berapa tadi yang disebut berapa turunan? Yang bapak ingat tuh siapa? Misal jadi bapaknya. Bapak saya Raden Anggon. Bapak Raden Anggon Raden Tapa. Bapak Raden Tapa Raden Rashid. Yang ini yang memadamkan saya ini. Yang 5. Yang pindah ke Pulau Sambu nih. Pulau Sambu. Yang kelima dia enggak apa. Ada ini anak saya Berarti ini. mentok di Sian. Mentok. Masih ada hubungan. Kalau disusunannya macam begini. Itu Bang. Biasa kadang-kadang ketemunya kalau orang yang ngerti sejarah dalam hubungan-hubungan kerabatan itu sampai 6 atau 7 keturunan bin ke bin itu ketemu. Dapat beneran. Kalau ketapang yang hilang itu di bin kelima. Bin kelima. Jadi Uyut saya pun ngomong, kayu saya pun diam. Di kai bapak pun tidak mengetahui itu ya. Kayu bapak deh. Enggak, kainya bapak nih. Ada ngasih tahu maksudnya. Ada ngasih tahu. Ada. Memang dia pun tidak tahu mungkin. Tahu ya tahu mah. Oh. Karena boleh dikatakan pindah ke Pulau Sambu. Karena tadi Muhammad Aliuddin menggerak kanan. Masalah Pulau Sambu itu di mana? Hanya di saya ini entah pandai nyebut. Bapak dikasih tahu bahwa pindah ke Pulau Sambu itu dikasih tahu siapa? Nanti mah kayu saya Raden Tapa tuh. Oh. Jadi orang tua kau tuh ke sini Bapak Uyuk kata Raden Rashid itu ada abah ini yang pindah ke Pulau Sambu. Kah gitu. Mak ini ya, katakan rata-rata usia Jauh. Bapak umur berapa? 60. 60. 200 lebih. Kalau ingat Malaysia 400 tahun. 4 sambung ni dah. Nah, 4 sambung. rata-rata kan kehidupan dulu tu orang tua tu bisa mencapai usia 70 gitu. Paling rendah. Paling rendah. kalau udah 100 lah kan. Betul. Ya, bukan kan?
Kalau bapak saya 77 meninggalnya. 73. 77. Kita ambillah patokan 73. Mas, ada kaitan tuh Bang dah ketahuan tempat tadi Heeh. yang stok yang dari 5 kan Belajar. Pulau Sumbu itu Heeh. 200 lewat. ya, ke Pangeran Dirigara itu Dirigara Girigala. Dirigala kalau dihitung-hitung tahunnya lah rata-rata Uyu ini Uyu Heeh. umur usianya katakan 70 tahun lah rata-rata 70 tahun Kalau 280. Daya ingat manusia ya luar biasa. nah, kalau dia tahu dengan bin ke bin sampai 7 orang ya datuk kita ya kan namanya ini misalnya datuk kita punya bapak ini 7 Tapi nampaknya saya pun tidak kurang usul dulu. 7 keturunan iya Sekarang ada keluarga ini keluarga sekarang. Siapa tuh, Pak? Ada keluarga itu di sini sebenarnya dari pihak bapak dah, alir bapak Masuk penjara? masuk penjara itu ke bapak. Ada Bila masuknya? gara-gara sudah 2 tahun 3 tahun. Oh, Nah, jadi selalu telepon saya sama ini mencari ini, kami mau cari ini kan, tapi bunyi-bunyi dah ketemu. Saya mah tidak nanya yang di atas yang orang 45 enggak. Nah, itu ini. Dan yang ketemu nanti itu di Pulau Sambu itu ada orang juga pas di mana terlalu ciri-ciri dikit apa sudah di tangan dia sekarang kalau enggak nami dengan sejarah juga itu. Jadi saya ini pun bukan enggak sambil mengusul untuk anak cucu bayi. Untuk bagi saya juga ada mbak. Jadi anak saya itu ada semua di rumahnya gitu. jadi masa-masa beliau pas yang Masa dia wakaf, kan? di Gala itu ada masih semacam apa dah mati kan kehidupan sehari-hari itu mesti akan agama gitu loh. Kan masih udah Islam kan Udah. nah ini cerita yang dari Kalimata itu kan Pangeran Samudra itu kan dia menyebarkan agama itu di pulau itu Gitu ya. disebut ya Pangeran Samudra Imam Samudra Pulau Sambo. Pulau Sambu, di Pulau Kalimata Sambu. itu Sambu ya? Iya Sambu. ada makamnya di samping masjid itu Pulau Sambu. Di mana Pulau Sambu? Itu mah nah. Buka di Google kalau sampai Ah, oke Bin? dan Cek ada musik.